chat room Zoom kita. Oke, baik. Berikutnya adalah webinar kali ini diselenggarakan oleh PT Smart Lab Indonesia, di mana PT Smart Lab ini adalah bagian dari Pancasakti Group. Dan Pancasakti Group itu ada beberapa anak perusahaan. Yang pertama ada PT Pancasakti Putra Kencana yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, dan juga PT Smart Lab Indonesia berlokasi di Serpong juga Tangerang Selatan, dan juga ada cabang kita di Semarang, Jawa Tengah ya. Dan berikutnya PT Anugrah Putra Kencana berlokasi di Cikarang, Bekasi. Dan satu lagi adalah PT Pancasakti Mitra Prima. Ini ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, baik. Menyikapi kondisi yang saat ini terjadi ya, melanda Indonesia bahkan melanda dunia, ada COVID-19. Oleh karena itu, setiap kita diharapkan untuk terus menjaga diri, melindungi diri supaya kita terus terhindar dari pandemi COVID-19. Dan topik pada webinar kali ini cukup menarik, bahwa topiknya adalah Dry Mist H2O2 dengan tema metode disinfeksi udara dalam ruang sesuai Permenkes. Oke, baik. Dan untuk pembicara kita kali ini beliau adalah praktisi lama di bidang disinfeksi, di bidang kesehatan ya. Dan lebih spesifiknya adalah di rumah sakit sebagai praktisi dry mist H2O2, hydrogen peroxide, sejak tahun 2016. Dan boleh dikatakan sebagai pionir H2O2 di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Adrio Prasetyo Mulya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi semua, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan yang luar biasa dari PT Smart Lab Indonesia kepada saya untuk memberikan satu tema dan penjelasan tentang dry mist hidrogen peroksida sesuai tadi sebagai metode disinfeksi udara di dalam Permenkes. Karena kita tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi global untuk COVID-19 dan ini menjadi satu masalah besar. Dan juga disebutkan di WHO bahwa tadi problem COVID salah satunya adalah tentang airborne, dan inilah tadi kenapa kita perlu sekali untuk paham tentang disinfeksi udara. Bahkan aturan-aturan ini pun sudah ada di Permenkes dari tahun 2017. Jadi inilah tadi dry mist H2O2, metode disinfeksi udara dalam ruangan sesuai Permenkes, dan saya akan lebih menjelaskan lebih detail tentang tadi baik itu apa itu dry mist, apa itu H2O2, dan juga nanti kita akan menerangkan mengenai perihal peralatannya. Jadi ada alat yang mendukung dengan sebuah metode yang disebut dry mist dengan bahan hidrogen peroksida. Oke, kita masuk saja bahwa tadi ini adalah alatnya, kemudian dikombinasikan dengan cairan yang diproduksi oleh PT Smart Lab Indonesia dengan nama SmartMed sebagai bahan baku untuk dry mist hidrogen peroksida sendiri. Kenapa? Karena tadi hidrogen peroksida itu sebetulnya bukan bahan baru. Hidrogen peroksida itu sangat aman, dan tadi kita tahu sendiri bahwa hidrogen peroksida sendiri itu ramah lingkungan karena sifatnya yang akan selalu kembali jadi air dan oksigen. Next. Oke, ini adalah standar yang sering digunakan buat saya sebagai praktisi di bidang kesehatan. Saya kebetulan membawa dry mist ini sejak tahun 2016, sebelum dry mist ini dikenal seperti sekarang. Dry mist hidrogen peroksida sendiri secara internasional sudah diperkenalkan dari tahun 2006. Tetapi baru menjadikan satu standar di Indonesia itu di tahun 2017 lewat Permenkes nomor 27 tahun 2017. Organisasi-organisasi WHO, CDC secara internasional Amerika, ada APSIC, ada IFIC, juga organisasi perawat infection control di Indonesia
juga Kemenkes mendukung tentang tadi standarisasi dari pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Next. Apa itu dry mist? Dry mist sebenarnya adalah satu metode disinfeksi udara untuk ruangan menggunakan gas hidrogen peroksida. Gas itu nantinya akan mengisi keseluruhan di dalam ruangan. Setelah dia mengisi keseluruhan di dalam ruangan, maka tadi gas ini akan membunuh kuman patogen, baik itu yang ada di udara maupun yang ada di permukaan. Dry mist sendiri harus dipahami bahwa dry mist itu sama sekali tidak terlihat. Dry mist itu partikelnya sangat kecil dan merupakan proses disinfeksi yang tidak ada kelembapan ataupun basah sama sekali. Jadi tidak adanya kondensasi di dalam ruangan. Prosesnya harus kering dari awal sampai dengan akhir tahap disinfeksi. Kenapa harus kering? Karena terutama kita di rumah sakit, dry mist ini digunakan di banyak ruang. Mungkin juga di umum, seperti industri dan bidang-bidang lain, di dalam ruangan kita tahu ada kelistrikan, ada alat-alat yang nilainya mahal, dan tadi kalau itu dry mist ini bisa menyebabkan satu kelembapan tinggi ataupun basah, akan menyebabkan kerusakan kepada alat-alat yang ada di dalam ruangan tersebut. Oke. Disinfeksi kita pahami dulu. Disinfeksi adalah proses mengurangi jumlah kuman. Kuman di sini bukan bakteri, melainkan ada 5 spektrum, yaitu kita bicara bakteri, mycobacteria atau kita kenal sebagai TB, virus atau sekarang yang populer sekali kita mengatasi masalah tentang COVID-19. Kemudian kita bicara juga jamur dan sampai dengan spora. Inilah yang paling menarik di bidang disinfeksi. Kenapa? Karena hidrogen peroksida itu punya kemampuan bunuh 5 spektrum berbanding disinfeksi-disinfeksi yang lain yang hanya kemungkinan membunuh hanya 3 spektrum. Bahkan tadi ramah lingkungan daripada basis hidrogen peroksida ini yang lebih menarik lagi. Dan tadi disinfeksi ini diperlukan untuk level aman kita manusia. Kenapa? Karena manusia masih punya daya tahan tubuh. Apabila angka kumannya rendah, tidak akan menginfeksi kita. Next. Disinfeksi adalah proses pembunuhan kuman dari 1% sampai dengan 99%. Disinfeksi itu tidak sama dengan steril, juga tidak sama dengan kita bersih. Karena kalau kita bicara tentang bersih, itu belum tentu kita bicara tentang bebas kuman. Kita bicara steril, standar steril di rumah sakit adalah tidak ada pertumbuhan kuman atau sama dengan 0. Jadi disinfeksi ini adalah tadi proses pembunuhan, lebih tepatnya pembunuhan kuman. Jadi kalau kita bicara kotor, itu bukan disinfeksi, tetapi kadang pembersihan juga kadang digabung dengan proses disinfeksi karena menggunakan berbasis pembersihan dan disinfektan. Next. Oke. Di dalam jurnal dari kita bicara penelitian di Jerman, diakui bahwa untuk masa pandemik sekarang hanya 3 bahan yang efektif. Yang pertama adalah hidrogen peroksida, yang kedua adalah alkohol, yang ketiga adalah klorin. Mungkin bahan terakhir ini bukan bahan baru, kita kenal sehari-hari dengan nama pemutih atau bleaching. Bahan kedua juga seringkali banyak digunakan kepada bahan-bahan berbasis hand sanitizer atau untuk kebersihan tangan. Bahan yang ketiga ini sudah lama didengungkan, tetapi banyak yang tidak menggunakan masih karena apa? Karena pemahaman tentang hidrogen peroksida sendiri yang sangat rendah untuk di Indonesia. Kita lebih populer menggunakan klorin dibandingkan hidrogen peroksida. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, seperti Eropa, sekarang penggunaan hidrogen peroksida itu bahkan bukan lagi di bidang kesehatan saja, tetapi sudah bicara secara menyeluruh. Bahkan penggunaan hidrogen peroksida untuk rumah tangga, tetapi memang ada batas persentase dari hidrogen peroksida sendiri yang tadi kita batasi. Untuk penggunaan umum itu hanya maksimal di range 2-3%. Dan untuk penanganan COVID, kita akan bicara tadi lebih dalamnya tentang hidrogen peroksida. Kenapa? Karena inilah bahan yang berbasis ramah lingkungan dan juga tadi
tidak hanya sekedar ramah lingkungan, dia juga food contact. Artinya apa? Setelah permukaan itu dilap menggunakan hidrogen peroksida, itu tidak meninggalkan racun ketika ada tersentuh dengan makanan. Next. Oke. Ini juga ada penelitian dari jurnal daripada infection control secara internasional bahwa tadi cukup dengan 0,5% hidrogen peroksida itu mampu membunuh kuman COVID-19 kurang dari 1 menit. Jadi kita bayangkan kalau tadi kita menggunakan basis yang lebih tinggi, lebih daripada 0,5. Tentunya hidrogen peroksida ini mampu membunuh COVID-19 dalam hitungan detik. Next. Oke. Ini adalah bukti salah satunya efektivitas hidrogen peroksida penggunaan di rumah sakit. Satu kuman yang paling susah sebenarnya dibunuh adalah sebenarnya berjenis spora. Karena spora dibakar saja tidak mati. Kita tahu salah satu kalau kasus di rumah sakit, kita berbicara tentang kasus antraks, di mana sapi yang terkena antraks, meskipun dagingnya sudah dimasak, tetap akan bisa menulari kepada manusia. Berbeda tapi dengan hidrogen peroksida mampu membunuh sampai dengan berbasis yang resisten, seperti MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, atau vancomycin juga ada beberapa bakteri yang tadi bahkan bisa dibunuh menggunakan hidrogen peroksida. Oke, ini sejarah hidrogen peroksida. Kita tahu bahwa hidrogen peroksida pertama kali ditemukan oleh Louis Jacques dan Thénard pada tahun 1818, kemudian diperkenalkan sebagai disinfektan pada tahun 1891. Dan kemudian secara komersial global digunakan 1920 sebagai pembersihan luka. Ini standarisasinya untuk hidrogen peroksida. Buat yang ada di bidang rumah sakit, saya rasa hidrogen peroksida bukan bahan baru. Kenapa? Karena sudah seringkali dulu digunakan untuk pembersihan luka. Mekanisme disinfeksi hidrogen peroksida ini punya kemampuan yang sangat baik untuk menghancurkan membran lipid pada dinding sel melalui proses oksidasi. Dia juga mampu merusak komponen makromolekul dan mikromolekul dalam kuman, bahkan merusak hingga tahap genomik. Oke. Nah, ini kita bicara tadi dry mist H2O2. Ini adalah merupakan konsep baru untuk disinfeksi ruangan di Indonesia. Hidrogen peroksida sendiri tadi, seperti yang saya jelaskan, itu digunakan sebagai antiseptik. Di sinilah tadi konteksnya bahwa tadi standarisasi hidrogen peroksida sendiri sebenarnya sudah lama dipergunakan. Cuman ini dipergunakan lebih baik lagi dengan menggunakan metode dry mist atau gas kering. Hidrogen peroksida sendiri akan selalu kembali jadi dua atom, yaitu atom oksigen dan atom air. Jadi di situ kita tahu bahwa tadi kita bernafas menggunakan oksigen, dan airnya sendiri karena partikelnya sangat kecil dia nanti akan terjadi proses penguapan. Ini akan terjadi setelah tahap oksidasi. Oke, ini adalah keunggulan-keunggulan. Kalau kita bicara keunggulan hidrogen peroksida, satu, dia aman. Hidrogen peroksida itu adalah tadi disinfektan yang ramah lingkungan, tidak punya efek samping, tidak punya residu. Kalau ditanya residunya sebenarnya ada. Residunya adalah air dan oksigen. Yang menariknya bisa dicek bahwa hidrogen peroksida juga bukan bahan yang tergolong karsinogen atau yang akan menyebabkan perubahan genetik daripada seseorang. Sehingga tadi hidrogen peroksida ini betul-betul aman. Selain itu tadi eco-friendly. Dengan kembalinya jadi air dan oksigen, hidrogen peroksida ini sudah jelas merupakan bahan yang ramah lingkungan, tidak akan mencemari seperti tadi penggunaan alkohol maupun penggunaan klorin. Terakhir yang paling menarik kenapa kita berbasis hidrogen peroksida, karena tadi kemampuan hidrogen peroksida membunuh kuman ini setara dengan klorin atau golongan halogen lainnya yang mampu membunuh 5 spektrum kuman, terutama di masa pandemi COVID, di mana kita sudah tahu bahwa sekarang COVID itu kita sampaikan tadi dapat dibunuh menggunakan hidrogen peroksida dalam hitungan detik. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kenapa sih kita berbicara dengan topik utama kita, yaitu dry mist hidrogen peroksida. Kenapa harus dry mist? Kenapa tidak hanya hidrogen peroksidanya dilap saja?
Yang pertama adalah tadi metode konvensional disinfeksi di Indonesia sudah berubah. Sejak adanya Permenkes nomor 27 tahun 2017, penggunaan fogging, mungkin di bidang industri lebih dikenal dengan fumigasi, itu sudah tidak disarankan lagi. Begitu juga penggunaan lampu ultraviolet. Keduanya tidak disarankan lagi digunakan sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2017. Kita bicara bahwa tadi lampu UV punya efek buruk bagi tubuh ketika terpapar. Fogging juga menggunakan bahan-bahan berbasis yang meninggalkan residu. Selain itu, kemudian kalau di rumah sakit kita bicara tentang HEPA filter. HEPA filter juga bukan alat pengendali infeksi, tetapi HEPA filter merupakan alat pendukung daripada filtrasi filtrasi udara yang dilakukan, mendukung dari hasil dari sebuah pengendalian infeksi. Kenapa? Karena kita tahu kalau ada kuman di permukaan, HEPA filter atau yang kita bicara tadi filtrasi udara tidak mungkin menarik kuman yang ada di permukaan. Yang ketiga, tadi kita tahu metode konvensional, kalau kita melakukan pengelapan, melakukan spray, penyemprotan dengan bahan disinfeksi, kita bergantung sekali kepada petugas yang melakukan. Kalau kita bicara petugasnya rajin, tentunya disinfeksi ruangannya akan lebih baik. Tetapi yang jadi masalah ketika petugasnya adalah tadi kita nggak mungkin kontrol petugas itu secara terus-menerus, sehingga tadi petugas itu sendiri tadi berpotensi tadi ada yang rajin dan ada yang tidak. Kemudian yang menjadi masalah adalah juga kesulitan menjangkau keseluruhan permukaan. Karena kita bicara secara permukaan, permukaan itu sangat luas dan tidak mungkin semua kita lakukan pengelapan. Yang keempat, kumannya tidak terlihat mata manusia. Inilah yang menjadi dasar penyebaran COVID, karena kuman tidak terlihat mata manusia. Kalau kita bisa lihat kuman COVID ada di mana, mungkin kita bisa menghindari kuman COVID tersebut. Tetapi karena kita tidak bisa menghindar, ada yang lewat airborne, ada yang lewat droplet, dan ada yang lewat kontak. Ini yang menjadikan satu masalah besar, kenapa pentingnya dry mist. Dry mist itu akan membunuh kuman, baik itu di udara, di permukaan, ataupun droplet yang keluar lewat air liur. Yang kelima, dry mist ini bukan alat yang canggih juga. Yang tadi seperti Superman cukup dilakukan dry mist, dia tetap butuh proses pembersihan. Ingat, proses ini adalah proses disinfeksi, bukan proses anggapannya pembersihan. Jadi yang kami bunuh dengan dry mist adalah kuman. Kalau ada kotor, artinya kumannya bisa bersembunyi di balik sebuah kotoran, sehingga tetap dry mist adalah proses merupakan penyempurnaan dari proses pembersihan yang sudah dilakukan. Sehingga tadi dengan dry mist kita akan menjamin permukaan-permukaan misalkan tadi yang mungkin tidak tersentuh, tidak dilap, tetapi ada kuman di situ akan terbunuh. Oke, ini kalau kita lihat, ini adalah satu universitas, APSA Internasional, yang sudah membuktikan penggunaan dry mist hidrogen peroksida 12%. Mereka meneliti penggunaan hidrogen peroksida untuk pembunuhan kuman, dan betul-betul bahwa tadi ini adalah satu jurnal yang cukup kuat secara internasional, bahwa tadi dengan menggunakan aerosolized hidrogen peroxide, artinya hidrogen peroksida yang dihamburkan ke udara. Ya, itu adalah satu metode yang disebut dry mist, dan betul-betul menginaktifkan masalah kuman, baik itu di udara dan permukaan. Ini juga sudah ada jurnalnya. Kalau kita bicara di rumah sakit, penggunaan dry mist hidrogen peroksida untuk pembunuhan kuman di seluruh permukaan dan di seluruh peralatan di rumah sakit. Mungkin tulisannya kurang jelas, itu ada warna-warna, itu membuktikan seluruh peralatan rumah sakit, mulai dari EKG, ECG, stetoskop, stretcher, dan bahan-bahan lain yang dilakukan dry mist di dalam satu ruangan, sudah betul-betul jelas terbukti terjadi penurunan angka kuman yang sangat signifikan. Sehingga seandainya ada kuman, kalau kita bicara rumah sakit adalah tempatnya kuman,
kita tidak hanya bicara COVID, kita bicara seluruh kuman yang ada di rumah sakit. Mulai misalkan kuman yang menyebabkan kita sakit ringan sampai dengan sakit yang sangat berat. Di situ terbukti bahwa penurunan kuman yang sangat signifikan, dan tadi otomatis dengan kuman yang menurun, proses penyembuhan pasien itu akan lebih baik. Kalau di bidang umum kita bicara dengan angka kuman di lingkungan kita turun, otomatis kesehatan kita akan terjaga jauh lebih baik. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang, dengan angka kuman COVID yang sangat rendah, bahkan bisa sampai tidak ada, itu tentunya kita akan terbebas dari COVID. Sekarang saya mau memperkenalkan. Dari tadi ngomong tentang dry mist hidrogen peroksida. Alatnya seperti apa? Ini adalah alat dry mist hidrogen peroksida dengan nama Aeromis. Alat ini mengubah partikel cair menjadi gas, dan ini betul-betul tidak kelihatan. Hidrogen peroksida yang sesuai dengan standar Permenkes itu menggunakan hidrogen peroksida start dimulai dari 5% sampai dengan 35%. Di dunia sekarang alat dry mist ini sudah cukup sangat banyak. Di Indonesia sendiri alat dry mist ini mungkin ada sekitar kurang lebih 8 jenis. Tetapi dengan cakupan-cakupan yang sangat kecil. Alat ini satu-satunya alat dry mist yang betul-betul metodenya adalah dry mist hidrogen peroksida yang tidak kelihatan, partikelnya sangat kecil, dan cakupan luasan permukaan bisa sampai dengan 500 sampai 1000 meter kubik. Next. Oke. Untuk bidang industri, saya dengar tadi ada teman-teman yang di bidang industri. Saya mau menjelaskan tadi bahwa dry mist ini mungkin tidak begitu familiar di bidang industri. Justru disinilah salah satunya kami juga ingin memperkenalkan bahwa tadi dry mist ini tidak hanya di bidang kesehatan, tidak hanya bicara di Permenkes, tapi sebenarnya sangat baik di bidang industri juga. Baik itu juga mungkin di perkantoran dan bidang-bidang lain. Kenapa? Karena kita harus menekan angka penyebaran COVID. Kita nggak mungkin ngelap semua permukaan, tapi dengan alat ini kita bisa menjamin bahwa tadi permukaan yang terkena gas dry mist hidrogen peroksida justru kuman COVID-nya akan terbunuh, dan tadi kita mengurangi pembuatan klaster baru, baik itu di bidang industri, di bidang keperkantoran, dan bidang-bidang lainnya. Tidak hanya di bidang rumah sakit saja. Dry mist di bidang industri dikenal sebagai pemahaman fumigasi. Secara garis besar, fumigasi merupakan teknik disinfeksi juga. Dulunya menggunakan fogging atau penyemprotan untuk mematikan kuman. Kalau bicara kuman di bidang industri, mungkin saya hanya bicara 3 jenis, yaitu bakteri, virus, dan jamur. Metode ini dilakukan untuk kebersihan area produksi, farmasi, atau bidang makanan, umumnya dilakukan secara berkala di bidang-bidang industri. Penerapan dry mist ini sendiri terus terang sangat baik menjaga kebersihan, karena kita tahu di BPOM nomor 37 tahun 2018 juga dibahas tentang bahwa ruangan area kebersihan ABCD dengan tadi angka batasan mikroba yang diwajibkan. Dan ini juga tadi perlu dicatat sama seperti rumah sakit, bahwa kita punya angka-angka kuman di mana untuk ruang-ruang tertentu harus kita tekan dengan jumlah angka yang sangat signifikan, bahkan kurang daripada 10 CFU atau colony forming unit, untuk tadi memastikan bahwa tidak adanya paparan yang mudah menyebabkan terjadinya infeksi. Ini merupakan basis daripada pencegahan dan pengendalian infeksi. Next. Apa keunggulannya? Satu, dry mist dengan hidrogen peroksida ini sesuai dengan standar kesehatan. Kita bayangkan bahwa tadi kalau kita sudah menggunakan standarisasi pembersihan sesuai dengan standarisasi kesehatan, otomatis ini adalah standar paling tinggi dibandingkan standar-standar yang lain. Kenapa? Karena inilah merupakan dasar daripada bidang untuk penyembuhan pasien. Apabila standar ini kita gunakan di umum seperti industri atau bidang umum lainnya, tentunya sudah bisa dipastikan untuk penanganan COVID seperti sekarang akan sangat baik dengan menggunakan dry mist hidrogen peroksida. Proses dry mist sendiri
yang kering dari awal sampai akhir juga akan mengamankan bahwa tadi tidak adanya kerusakan peralatan yang ada di dalamnya. Penggunaan advanced hydrogen peroxide 5%, jadi produk ini nanti menggunakan advanced hydrogen peroxide. Ini bukan hidrogen peroxide yang sama seperti yang umum ada di pasaran. Ini adalah hidrogen peroxide khusus, di mana tadi memang digunakan untuk disinfeksi dan dengan dosis yang sangat minim. Sesuai dengan Permenkes, batasan maksimal adalah 5 sampai dengan 35%. Kemudian alat ini juga menggunakan satu teknologi yaitu Venturi System, di mana tadi dia akan mensirkulasikan udara di dalam ruangan sehingga memastikan hidrogen peroksida yang ada dikeluarkan dalam wujud gas atau berupa tadi OH- itu akan tersebar merata di dalam ruangan. Partikelnya sangat kecil, kurang dari 5 mikron dan bebas residu. Kalau di dalam bidang kesehatan kita bicara 6 log disinfeksi atau tadi pembunuhan kuman setara dengan proses sterilisasi. Waktu kontak yang pendek hanya 30 menit setelah alat berhenti, dan tadi alat ini portable. Jadi punya satu alat bisa dipakai di banyak ruangan. Bisa dipindah-pindah. Juga cakupan yang sangat luas. Belum lagi hasil uji kultur dan sesuai dengan standar Permenkes ataupun BPOM yang ada di Indonesia. Ini petunjuk penggunaan alatnya. Digunakan, sekali lagi ditekankan, digunakan pada ruangan yang sudah dibersihkan. Dry mist bukan Superman, tetap ruangan itu kembali lagi harus dibersihkan terlebih dahulu, dan ini merupakan tahap akhir daripada disinfeksi, terutama 100% untuk disinfeksi udara, dan kurang lebih 85% untuk disinfeksi permukaan. Alat ini diletakkan di sudut ruangan, karena nanti hasil keluarannya adalah Venturi System, di mana dia akan hasil keluarnya seperti angin puyuh atau tornado, yang dimana akan mensirkulasikan udara di dalam ruangan dan memastikan hidrogen peroksida itu tersebar, baik itu di celah sempit, di lorong-lorong, di bawah meja, di bawah kursi, dan di tempat-tempat yang lain. Prosedur penggunaannya sangat gampang. Kita atur dulu panjang kali lebar kali tinggi ruangan, kemudian kita masukkan ke dalam alat ukuran dari luasan ruangan tersebut, dan tadi alat akan membaca secara otomatis berapa cairan yang akan digunakan. Alat ini maksimalnya sampai dengan 500 sampai dengan 1000 meter kubik. Dan tadi kita bisa atur tadi waktunya kapan, berapa lama kita butuh untuk keluar daripada ruangan tersebut. Ditambah selain itu kita bisa aktifkan dari luar, karena alat ini juga ada remote-nya untuk mengaktifkan dari luar. Alat akan bekerja mengisi gas ke dalam ruangan. Setelah alat berhenti, kita tinggal tambahkan 30 menit untuk masa pembunuhan kumannya. Dan setelah 30 menit, ruangan sudah bisa dipergunakan. Biasanya, untuk mereka yang sedikit reaktif terhadap bau hidrogen peroksida, kami sarankan diberikan waktu tambahan sekitar 10-15 menit untuk memastikan bahwa tadi hidrogen peroksida itu menjadi 1 ppm dan aman dan nyaman untuk bernafas. Ini adalah Permenkes nomor 27 tahun 2017. Jadi satu-satunya dasar aturan yang mengatur tentang betul-betul pengendalian, pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Di sini diterangkan tegas bahwa untuk pengendalian lingkungan di poin kualitas udara. Poin kualitas udara ini sangat jelas bahwa tadi tidak lagi dianjurkan kita melakukan fogging dan lampu UV untuk kebersihan udara kecuali dengan dry mist dengan bahan hidrogen peroksida. Jadi saya tegaskan dry mist dengan bahan hidrogen peroksida. Tidak ada dry mist dengan bahan alkohol, tidak ada dry mist dengan bahan-bahan disinfektan lain. Dry mist itu hanya dengan bahan berbasis hidrogen peroksida. Jadi ini juga menjelaskan pemahaman, mungkin ada yang dari bidang kesehatan, ada yang bidang dari industri, dan bidang-bidang lain, bahwa kalau kita bicara metode dry mist, cuma ada satu metode, menggunakan basis bahan hidrogen peroksida. Jadi kalau di luar sana ada yang mengatakan bisa menggunakan dry mist dengan alkohol, itu bukan dry mist, itu hanya fogging alkohol. Dry mist betul-betul tidak boleh ada asap, tidak boleh ada kabut, tidak ada boleh
terlihat partikelnya karena dry mist itu di bawah dari 5 mikron. Di halaman berikutnya, halaman 38, poin keempat tadi, kita bicara tadi pembersihan pun di Permenkes itu diatur yang tadinya menggunakan klorin, bukan melarang klorinnya, tapi mengurangi klorin. Kalau di rumah sakit, klorin hanya digunakan bila ada cairan tubuh. Ya kalau kita di rumah sakit kita bicara darah, muntahan. Tapi kalau untuk di industri farmasi mungkin ini tidak ini. Tetapi di sini saya ingin tunjukkan bahwa tadi di rumah sakit saja sudah mengarah tidak lagi menggunakan disinfektan berbahaya. Semuanya kembali lagi berbasis hidrogen peroksida. Dengan hidrogen peroksida untuk pengelapan yang digunakan poinnya adalah 0,5 sampai 1,4%. Dan di sini hidrogen peroksida adalah bahan yang disyaratkan satu-satunya bahwa inilah yang aman. Bahkan juga ditegaskan bahwa alkohol hanya digunakan untuk area sempit. Sehingga jelas bahwa tadi kembali lagi semua sudah mengarah kepada hidrogen peroksida digunakan secara umum, baik itu nanti di industri, di rumah tangga, maupun juga apalagi di standarisasi untuk bidang kesehatan. Selain itu, dalam panduan kegiatan COVID-19 dari Permenkes, ini dari Kemenkes 2020, halaman 13, poin Romawi 8B, langkah-langkah kebersihan udara juga ditegaskan di sana. Bahwa tadi kita menggunakan APD, menggunakan bahan alat dry mist hidrogen peroksida. Jadi memang betul bahwa inilah yang disarankan. Baik itu di perkantoran, di bidang industri, di bidang umum, di rumah tangga, bisa menggunakan dry mist hidrogen peroksida lebih menyeluruh untuk pembunuhan COVID. Seringkali tadi kita menggunakan disinfektan, entah itu menggunakan karbol, entah itu kita menggunakan klorin, entah itu kita menggunakan banyak sekali iklan di luar sana yang menegaskan bahwa tadi bisa menggunakan bahan-bahan untuk pembunuhan kuman, tadi menggunakan penyemprotan berbasis disinfektan di entah itu gagang pintu, entah itu meja, dengan bahan-bahan rumah tangga. Pertanyaannya, seberapa aman efek jangka panjang ketika itu terus dilakukan? Kalau menggunakan hidrogen peroksida itu akan dijamin secara tadi basis keamanan, karena tadi akan selalu kembali jadi air dan oksigen, dan kita bayangkan kalau disinfektan itu ternyata bersentuhan dengan makanan dan kemudian kita makan, dan itulah yang menjadikan satu basis yang sangat berbahaya. Kemudian peraturan Kementerian Kesehatan di bidang industri, di sini ada batasan, ditegaskan batasan untuk jamur dan bakteri. Memang tidak ada batasan untuk virus, tetapi ini sudah bisa mewakili angka 500 sampai dengan 1000 CFU itu adalah batasan maksimal yang boleh ada. Ketika angka kumannya di atas daripada ambang batas ini, berarti dengan mudah, atau ketika ambang batasnya mendekati dengan angka ini, artinya dengan mudah kuman tersebut akan menginfeksi kita dalam perilaku sehari-hari. Kalau di bidang kesehatan, untuk standar ruang operasi, kita bahkan di bawah daripada 10 CFU. Untuk bidang-bidang lain, seperti tadi ruang kesehatan lainnya, itu standarnya di bawah 200 CFU. Jadi di Permenkes sendiri sebenarnya diatur, di Permenkes nomor 7 tahun 2019 yang paling baru, bahwa tadi batasan-batasan angka kuman juga diatur. Tapi karena di sini kami lebih menegaskan di bidang industri, kita menggunakan dua Permenkes ini, yaitu Permenkes nomor 70 tahun 2018 dan tadi BPOM sebagai standar tadi untuk di bidang industri. Ini standar untuk kemudian next ini standar untuk BPOM di bidang industri di Indonesia. Mungkin tidak asing buat mereka yang di bidang industri, pemahaman tadi tentang fumigasi, dan inilah standar yang digunakan. Bahkan itu diminta untuk ruang A kurang daripada 1. Yang menariknya, dry mist hidrogen peroksida itu bisa membuat angka kuman menjadi 0. 0 di sini bukan pengertian steril ya. 0 di sini adalah tadi, pada saat pengambilan sampel, pada waktu dan saat itu, angka kumannya betul-betul tidak ada. Tetapi nanti kalau sudah pintu dibuka kembali, ruangan mungkin ada intervensi dari luar,
tidak memungkinkan mengatakan bahwa ruangan tersebut menjadi steril. Sekali lagi, pemahaman steril internasional bahwa tidak ada pertumbuhan kuman. Ada pertumbuhan kuman kurang dari satu pun sudah dikatakan ruangan itu bukan menjadi ruangan steril, melainkan terdisinfeksi dengan baik. Jadi kita harus pahami dulu bahwa tadi seringkali bahasa orang umum selalu bicara di Indonesia tentang sterilisasi. Padahal itu bukan steril, itu hanya disinfeksi. Karena tadi, kalau steril berarti tidak ada pembunuhan, tidak ada kuman sama sekali atau tidak ada mikroorganisme yang bisa hidup di dalam ruangan itu. Oke, ini adalah tadi bukti-buktinya. Kita ada pihak ketiga yang sudah melakukan pengujian banyak terhadap cairan disinfektan untuk dry mist ini. Kita ada dari lab Kesda, kita banyak dari lab swasta juga, kita ada juga dari lab-lab pihak ketiga yang melakukan pengujian. Karena inilah menjadi bukti konkret bahwa tadi efektivitas daripada dry mist hidrogen peroksida sendiri dengan cairannya. Ada yang dari angka, ini contoh di bidang kesehatan, di ruang operasi, dari angka 280, ada yang angkanya sampai 1000 lebih menjadi 0 sesudah di dry mist. Mau dikatakan steril, steril pada saat itu, betul. Tetapi tadi yang mau ditunjukkan di sini adalah tadi, angka ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, yaitu kurang dari 10 CFU atau tadi bahkan kurang dari 1 CFU, menandakan bahwa angka kumannya betul-betul tidak ada dan tidak memungkinkan terjadinya infeksi kepada kita, baik itu di rumah sakit, kita bicara di industri, ataupun kita bicara di rumah tangga dengan angka 0. Ini juga dilakukan oleh BBLK, jadi kami menunjukkan di sini bahwa sudah cukup banyak yang membuktikan tentang dry mist hidrogen peroksida sendiri. Ini dilakukan di salah satu kampus di Jakarta. Jadi dari angka ruangan yang 644, kita bayangkan 644 itu seandainya itu makhluknya COVID semua. Artinya satu kelas memungkinkan terjadi pencemaran. Apalagi kalau kita ketahui bahwa tadi COVID menular lewat airborne di ruang dengan ventilasi udara tertutup, dan tadi memungkinkan menulari semua yang ada di dalam ruangannya. Kalau angkanya sampai 644, sedangkan batasan kelas misalkan hanya 500 CFU, kita bisa yakinkan bahwa akan terjadi klaster baru di dalam ruangan tersebut. Dan ini dapat ditekan menjadi 0 menggunakan dry mist hidrogen peroksida. Ini ada 2 contohnya, kelas yang berbeda, 296 CFU, juga kembali lagi menjadi 0. Apakah hasil dry mist selalu 0? Jawabannya tidak. Tetapi hampir 90% daripada dry mist yang dilakukan hasilnya 0. Semua juga bergantung kepada tadi bagaimana metode-metode pembersihan dalam ruangan tersebut, dan tadi tetapi dry mist tadi memastikan bahwa udara betul-betul kuman di udaranya menjadi 0. Berikut ini beberapa contoh dry mist juga digunakan di pesawat terbang untuk sterilisasi. Kenapa tidak HEPA filter? Banyak sekali ruangan-ruangan sekarang berbicara tentang HEPA filter. Tetapi bisa dibuktikan permasalahan HEPA filter, saringan mikron itu hanya sampai 0,3 mikron. Ini bisa dicek di Google juga ada. Virus itu sampai 0,01 mikron. Jadi kalau ada ruangan-ruangan yang menggunakan HEPA filter dengan ukuran virus COVID dengan mikro itu 0,01, artinya filtrasi yang dilakukan HEPA filter itu tidak mampu menyaring virus COVID, kecuali HEPA filternya menggunakan satu teknologi lagi digabung dengan lampu UV. Tapi kalau tidak menggunakan teknologi yang digabung dengan lampu UV, hanya memanfaatkan HEPA filter saja, dijamin virusnya tidak akan tersaring menggunakan HEPA filter. Jadi ini salah satu tadi kelemahan daripada HEPA filter. Mungkin ada yang di pesawat terbangnya sudah pakai HEPA filter. Ada yang di rumah sakitnya sudah pakai HEPA filter. Ada yang di industrinya sudah pakai HEPA filter. Mohon maaf, virus itu lebih kecil daripada filtrasi yang ada di HEPA filter. Ini salah satu contohnya, dry mist. Untuk yang warna hijau itu adalah tadi yang di bidang kesehatan.
Untuk yang di bidang industri nanti akan berwarna biru. Next. Alat dry mist ini juga digunakan di Istana Negara. Jadi bahwa standarisasi ini sudah digunakan di banyak tempat. Bahkan Istana Presiden pun sudah menggunakan alat dry mist ini sebagai salah satu pencegahan pengendalian infeksi yang ada tadi di setiap bidang kesehatan maupun industri ataupun tadi di bidang sehari-hari seperti perkantoran dan yang lain-lain. Ini ilustrasi mengenai alat. Jadi mungkin bisa dibaca bahwa tadi di sini PT Smart Lab menawarkan dengan dua konsep. Yang pertama adalah peminjaman alat. Yang kedua dengan konsep beli. Jadi dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, apakah lebih nyaman dengan yang beli ataukah dengan yang peminjaman. Kami di sini menawarkan kemudahan bagaimana tadi dry mist ini bisa dikenal lebih baik lagi di masyarakat untuk penanganan tadi kasus COVID-19 yang di Indonesia cukup memprihatinkan. Karena tadi kita udah tahu sendiri bahwa angka penularannya sudah di atas 4.000 per hari. Diharapkan dengan tadi penggunaan dry mist hidrogen peroksida lebih menyeluruh, kita bisa menekan angka penularan COVID, baik itu di perkantoran, di industri, dan juga terutama di bidang kesehatan. Supaya tadi baik itu dokter, perawat, pahlawan-pahlawan yang menolong orang, terutama di bidang COVID ini tidak menjadi lebih banyak yang berguguran. Oke. Ini ilustrasi ketika alatnya kita lakukan penjualan. Jadi kita ada dua skema, nanti bisa ditanyakan lebih jelas di pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin demikian presentasi saya tentang dry mist hidrogen peroksida. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa dikirimkan pertanyaan tersebut kepada PT Smart Lab. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan. Bagaimana aplikasi dry mist di bidang kesehatan, di bidang industri, baik itu juga di perkantoran. Karena tadi penggunaannya akan sangat berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing areanya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Smart Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semuanya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Adrio Prasetya Mulia untuk pemaparannya sudah begitu jelas sekali ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pertanyaan, saya lihat tadi di chat publik sudah lumayan banyak ya pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan kita jawab satu persatu. Oleh karena itu kalau masih ada pertanyaan boleh segera di-chat, ditulis di kolom chat publiknya ya, supaya kita bisa jawab satu persatu. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab kali ini akan dipandu oleh Bapak Agustin sebagai produk spesialis dari PT Smart Lab Indonesia. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau lebih spesifik mau ditanyakan, nanti ada juga nomornya di pamflet kita ya yang sudah di-share di Instagram kita. Oke, baik. Untuk kesempatannya kami persilakan kepada Pak Agustin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Ibu Moderator. Saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Agustin Finegan. Saya adalah produk spesialis yang akan melayani Bapak Ibu sekalian untuk produk dry mist. Dan untuk selanjutnya saya juga akan memandu Bapak Ibu untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Pak ya. 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 Ini dari pertanyaan paling pertama dulu nih Pak. Ini dari Ibu Nabila Hanif dari PT Toyo Lab Indonesia. Beliau menanyakan, H2O kan bisa merusak membran pada mikro atau makroorganisme seperti yang Bapak sudah jelaskan. Nah, apakah H2O2 juga dapat merusak sel membran kulit manusia? Oke. Kalau untuk masalah membran sel kulit manusia, jawabannya tidak. Karena kita tadi H2O2 ketika dalam penggunaannya memang tadi ini disarankan tidak boleh ada orang, Bu. Jadi memang betul-betul ruangan itu harus kosong.
Kalau kita ketahui bahwa pernah di Indonesia terjadi kasus heboh tentang disinfeksi, bahwa penggunaan bilik chamber disinfeksi yang kemudian dilarang keluar surat edarannya dari Kemenkes. Kenapa itu dilarang? Karena tadi tidak ada disinfeksi berbasis klorin ataupun berbasis hidrogen peroksida ataupun berbasis alkohol yang boleh terhirup. Sehingga dalam penggunaan disinfeksi sendiri, ruangan tersebut harus dikosongkan atau tidak boleh ada orang. Sehingga tadi hidrogen peroksida dikatakan aman itu setelah proses oksidasinya selesai atau telah menjadi air dan oksigen. Jadi bahwa tadi kalau Ibu tanya bahwa dia bisa merusak sel, tentunya sebenarnya kalau merusak ke sel tubuh manusia kalau orangnya di dalam iya. Tapi dalam penggunaannya orangnya harus di luar. Jadi betul-betul ruangan dikosongkan, yang kita bunuh betul-betul kuman yang ada di dalam ruangan. Jadi penggunaan dry mist sendiri wajib kosong ruangannya. Jadi tidak boleh ada orang di dalam ruangan tersebut. Oh ya, baik. Mungkin lebih ditegaskan lagi, ketika alat itu memulai proses disinfeksi, berarti kita tekankan lagi tidak ada manusia yang ada di dalam ruangan tersebut. Betul. Jadi tidak boleh ada orang di dalam ruangan tersebut. Oh ya, baik. Semoga paparan jawaban dari Pak Adrio dapat memuaskan pertanyaan dari Ibu Nabilah. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Pak Berni dari Fijas Real Estate bertanya, dalam penggunaan H2O2, apakah harus menggunakan APD? Dan apakah ada dampak terhadap kualitas udara di dalam ruangan kerja? Oke. Kalau bertanya tentang penggunaan APD dalam menggunakan dry mist H2O2. Kalau saya jawab secara standar bidang kesehatan, saya jawab iya. Wajib menggunakan APD. Kenapa tadi? Karena kita tidak tahu ketika masuk ke dalam satu ruangan, apakah tadi ruangan tersebut terpapar atau tidak. Tetapi kalau dalam basisnya penggunaan tadi sehari-hari, saya bilang tadi, sebenarnya cukup alat diletakkan di dalam, di sudut ruangan, kita nyalakan, kita keluar. Meskipun tidak tadi menggunakan APD. Tapi kalau saya di bidang kesehatan, saya jawabnya iya. Tapi kalau di bidang umum, apakah harus kita pakai APD dulu untuk meletakkan alat dry mist? Jawabnya saya bilang tadi, tergantung daripada aplikasi di lapangannya. Kalau di bidang kesehatan, karena kita tahu rumah sakit tempatnya kuman, otomatis kemanapun saya berjalan, melangkah, itu bicaranya selalu harus steril. Jadi kembali lagi tadi, kita bicara pengamanan diri. Kalau untuk tadi ditanya nih di ruang kerja ya? Iya, benar. Nah, kalau di ruang kerja berarti alat ini cukup dimasukkan, dinyalakan, kita tinggalkan tanpa harus kita menggunakan Mengingat APD. sebenarnya alat kita juga ada sistem delay time ya Pak ya? Betul. Jadi kita bisa atur set di alatnya, waktunya berapa menit, berapa detik untuk kita keluar dulu, sehingga tadi kita tidak mungkin untuk terhirup daripada gas hidrogen peroksidanya. Ya. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak, ini untuk pertanyaannya kelihatannya sangat banyak. Dan mengingat waktu mungkin kita tidak akan bisa mengcover semua. Ya. Dan untuk pertanyaan tidak tercover akan kami lanjutkan, akan kami follow up melalui email. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bagus dari PT Warna Agung. Kapan sebaiknya disinfektan H2O2 ini dilakukan dan berapa lama durasinya? Oke. Kalau ditanya kapan, kami mengembalikan kepada rumah sakit. Saya tanya ke Bapak, bertanya balik. Seandainya Bapak, saya tanya setiap harinya, Bapak perlu mandi berapa kali? Bapak mau mandi 1 kali atau Bapak mandi 3 kali? 3 kali tentu akan lebih bersih dibandingkan mandi 1 kali sehari. Artinya, sama juga metode dry mist ini. Semakin sering Bapak lakukan, angka kuman Bapak tentunya akan semakin lebih rendah. Jadi, kalau ditanya berapa kali, kita kembalikan kepada kebutuhannya. Kalau Bapak merasa banyak sekali intervensi dan ruangan Bapak betul-betul butuh kesterilan yang lebih tinggi, kami sarankan mungkin seminggu bisa dilakukan 2-3 kali. Kalau di ruang operasi, saya malah menyarankan setiap hari. Jadi, kembali lagi kepada ruangan daripada tadi tersebut, apakah kita butuh steril dengan intensitas tinggi atau tidak? Kenapa? Karena ada toleransi angka kuman yang berbeda. Tadi seperti di bidang perkantoran, saya bicara 1000 sampai dengan 500. Ketika saya bicara di bidang kesehatan,
di ruang operasi saya butuhnya di bawah 10. Di bidang industri ada ruang A, ruang B, ruang C, ruang D. Ada yang kurang dari 1, ada yang kurang dari 10, ada yang kurang dari 100, ada yang kurang dari 200. Pemakaian dry mist disesuaikan dengan kebutuhan angka kuman. Karena semakin sering kita gunakan, maka ruangan tersebut akan semakin lebih steril. Tetapi kalau untuk manusia, semakin kita sering dalam posisi steril juga semakin tidak baik. Karena apa? Daya tahan tubuh kita yang nantinya akan lebih rentan daripada biasanya. Jadi jawabannya saya kembalikan ke Bapak. Cuman kalau saya menganjurkan seminggu dilakukan sekitar kurang lebih 2-3 kali. Oh, baik. Berarti kalau saya mendengar jawaban Pak Adrio, kita mengambil satu kata kunci, intervensi ya Pak ya? Iya. Berarti tergantung bagaimana intervensi terhadap ruangan tersebut. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang menarik dari Bu Eni, itu dari PT Nugen Bioscience Indonesia. Ini bertanya, bagaimana kita menguji ruangan tersebut sebenarnya sudah bersih atau belum nih setelah kita dry mist? Apa parameternya? Bagaimana patokannya? Kalau di Indonesia, saya cuma bicara satu alat pengujian yang lebih pasti, yaitu adalah laboratorium. Seperti yang saya contohkan tadi, itu adalah laboratorium pihak ketiga. Kita bisa biasanya menggunakan air sampler dengan menguji udara dan permukaannya. Jadi hasil pengujian itu nanti akan menunjukkan bahwa tadi apakah kita sudah cukup membersihkan ruangan dan angka kuman di dalam ruangan kita seperti apa, baik itu di permukaan dan di udaranya. Contoh tadi kita bisa lihat dalam satu kampus sekolah, angka kuman bisa mencapai 644 CFU. Kemudian setelah dilakukan dry mist, angkanya menjadi 0. Jadi itu contoh-contoh sederhana bahwa tadi pengujian tetap kembali lagi adalah uji kultur kalau kita sebutkan. Kalau di rumah sakit kami tidak ada toleransi yang lain. Tetapi mungkin kalau di bidang industri secara internasional ada satu alat lagi, alat pengujian secara digital di mana tadi kita bisa dapatkan itu dalam jangka waktu 15 detik ataupun 30 detik tergantung daripada alatnya. Tetapi kembali lagi kalau bicara akurat, saya kembali lagi kepada pengujian laboratorium secara air sampler. Sama seperti bidang kesehatan, ada alat uji digital tes gula darah. Tetapi tidak mencerminkan bahwa tadi itu keakurasiannya tinggi. Kita tetap kalau kita lihat angka laboratorium kita secara tes gula darah tinggi, kita akan tetap bawa ke laboratorium untuk memastikan bahwa tadi gula di dalam darah kita betul-betul tinggi. Jadi tetap kembali lagi kalau untuk pengujian bidang kesehatan, terutama juga tadi kalau yang ditanya tadi dari bidang industri ya, saya menyarankan lebih baik tadi tetap kita ujikan ke sampel laboratorium. Oke. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Ini kelihatannya, dari Pak Berni yang tadi sudah bertanya. Melihat metode kerjanya dry mist kita ini, menurut beliau itu mirip dengan yang UV ozon. Ya, di mana ruang harus kosong dan tidak ada interaksi manusia selama pengoperasian UV ozon. Jadi mungkin di sini sudah titik sehingga ada pertanyaan. Mungkin beliau mau tanya, apakah benar ruangannya juga harus kosong? Untuk pertanyaan ini sebenarnya tadi udah dijawab oleh Pak Adrio ya, benar ya. Untuk ruangannya itu ketika proses desinfeksi tersebut berjalan, ruangan tersebut harus kosong. Satu hal yang perlu diingatkan untuk masalah perihal UV ozon, ozon O3 adalah gas yang beracun, Pak. Dia berbeda dengan hidrogen peroksida yang selalu kembali jadi air dan oksigen. Jadi tadi ozon memang digunakan untuk sterilisasi air minum kebanyakan, tetapi tadi kita tergantung dari tadi bagaimana penggunaannya. Kalau hidrogen peroksida ini jauh lebih aman dibandingkan ozon. Memang tadi di bidang industri banyak sekali aku dengar untuk sterilisasi ozon. Tapi kalau Bapak lihat cek di bidang kesehatan, rata-rata semua penggunaan itu lebih sekarang mengarah kepada hidrogen peroksida. Bahkan tadi untuk sterilisasi suhu rendah, kalau kita bicara sterilisasi bahan-bahan di rumah sakit, namanya low term sterilisasi, itu semuanya sekarang sudah mengarah menggunakan hidrogen peroksida. Karena tadi sudah banyak pembuktian yang sudah diuji, bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa tadi penggunaan hidrogen peroksida itu sangat efektif sekali dan sangat aman sekali dalam penggunaannya dibandingkan ozon. Mengingat tadi melalui paparan materi, Pak Adrio sudah menjelaskan penggunaan H2O2, baik dari segi sains, baik dari segi bukti langsung di lapangan.
sehingga kita dapat melihat sesuatu yang berbanding lurus antara sains dan lapangan. Ada pertanyaan menarik lagi, Pak Adrio, dari Ibu Ulil dari Sukuvindo, bertanya, apa efek samping dari penggunaan dry mist H2O2? Dalam MSDS, beliau search, menunjukkan bahwa H2O2 ini bersifat korosif. Dan bagaimana cara menghilangkan residunya? Jadi kalau ditanya hidrogen peroksida bersifat korosif, sangat betul. Hidrogen peroksida itu akan bersifat korosif ketika tadi sederhananya saja kita bicara hidrogen peroksida di angka 5-6%. Itu betul korosif ketika langsung digunakan ke permukaan. Satu poin yang perlu diingat bahwa hidrogen peroksida yang kami gunakan, yang kami tawarkan di sini digunakan dalam wujud dry mist. Jadi hidrogen peroksida kalau Ibu mau gunakan di permukaan, tadi saya sudah tunjukkan di Permenkes ada dikatakan 0,5 sampai 1,4%, itu nggak korosif. Kurang dari 2% dia akan aman digunakan untuk permukaan, tetapi kalau Ibu gunakan lebih daripada itu, dia akan merusak. Sehingga tadi wujud hidrogen peroksida dengan konsentrasi tinggi hanya boleh digunakan dalam wujud dry mist untuk disinfeksi. Tidak boleh digunakan langsung ke permukaan, karena tadi hidrogen peroksida akan aman ketika bicara setelah selesai proses oksidasinya, atau tadi hidrogen peroksida itu sudah memecah molekulnya menjadi air dan oksigen. Kalau dia masih berbentuk hidrogen peroksida dengan konsentrasi tinggi, tentunya dia punya daya efek rusak yang sangat berbahaya. Makanya kenapa di sini disarankan dengan konsentrasi tinggi tadi hanya digunakan dalam wujud dry mist, bukan dalam wujud hidrogen peroksidanya. Makanya kami menekankan dengan tegas bahwa tadi hidrogen peroksida di sini adalah dry mist hidrogen peroksida. Jadi dua metode yang digabungkan jadi satu antara hidrogen peroksida dengan metode dry mist disinfektan. Ya, jadi mungkin perlu ditekankan kita tidak sedang menyemprot cairannya langsung, betul, direct, tapi kita sudah ada prosesnya sehingga menjadi suatu metode dry mist. Iya. Ada pertanyaan yang menarik lagi dari Ibu Trisuci, mungkin perorangan. Selama proses dry mist, apakah peralatan produksi harus ditutup, semisal plastik, agar aman dari H2O2? Mungkin kalau di ruang produksi ada besi, ada baja, apakah aman begitu? Ya, sekali lagi tadi aku katakan bahwa menariknya dari hidrogen peroksida adalah tadi dia ramah lingkungan. Dia selalu kembali jadi air dan oksigen. Bahkan yang menariknya, hidrogen peroksida itu termasuk disinfektan food contact. Kalau kita tahu di bidang bahan-bahan kimia ada disebutkan namanya food grade. Food grade itu ketika bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh. Di bidang disinfeksi, food grade itu berubah nama menjadi food contact dengan lambang yang sama. Artinya food contact adalah ketika habis digunakan di permukaan, dia aman untuk bahan-bahan berbasis makanan. Jadi kalau Ibu tanya perlu ditutup, jawaban saya tidak. Karena tadi di bidang kesehatan pun kami tidak ditutup, bahkan itu tadi berpotensi untuk operasi, bahkan pembukaan jaringan. Jadi kalau misalkan bayangkan saja kalau misalkan habis di dry mist, kemudian ada dokter yang menyentuh permukaannya, kemudian tadi dia memegang alat, kemudian dia masuk ke dalam jaringan tubuh yang sedang dioperasi. Kemudian dry mist sendiri tadi dia punya efek food contact. Artinya apa? Kalau seandainya nih ada makanan dan minuman di dalam ruangan, kemudian saya lakukan dry mist hidrogen peroksida, selesai kontak time 30 menitnya, makanan yang ada di dalam atau minuman yang ada di dalam bisa dimakan atau diminum kembali tanpa ada tambahan rasa apapun, tanpa ada pencemaran apapun, dan itu bisa diuji. Jadi betul-betul tidak ada efek samping setelah penggunaan dry mist hidrogen peroksida sendiri. Jadi dry mist hidrogen peroksida ini dipilih karena betul-betul tingkat keamanan yang sangat luar biasa. Ya, mengingat mungkin paparan tersebut ada hubungannya dengan ukuran partikel dry mist kita ya Pak. Iya. Jadi produk kita itu ada di keunggulan di ukuran partikelnya, di mana ukurannya itu kurang dari 5 mikrometer. Iya. Ada pertanyaan menarik lagi dari Ibu Dia Ayu, PT Nova Parin. Bagaimana dengan kalibrasi alat aeromis? Oke. Untuk kalibrasi alat aeromis, standarisasi dunia, seluruh alat dry mist ini menggunakan turbin. Kita kalibrasinya menggunakan pengukuran dan toleransi. Kalau ditanya bidang kalibrasi, belum ada bidang kalibrasi yang bisa mengukur untuk tadi kalibrasi alat dry mist itu sendiri. Tetapi
jangan khawatir karena tadi dry mist ini kan hanya tadi bicara turbinasi. Dan tadi alat kami ini kami berikan garansi untuk penggunaannya secara lifetime. Jadi tadi kami juga ada orang yang spesialis khusus untuk mengukur. Jadi ibu bisa ukur sendiri, misalkan contoh apakah alat ini masih maksimal atau tidak, karena tadi ibu bisa ukur dari cairan yang disebutkan, misalkan contoh di dalam botol nanti ada botol ukur. Kalau kita bikin 500 mili keluar cairan itu akan dipergunakan, kita nanti bisa lihat apakah sesuai tidak, tersisanya berapa banyak. Kalau memang habisnya betul-betul sama sesuai ukuran yang disebutkan di alat, artinya alat ibu masih secara maksimal baik. Tapi kalau misalkan tadi kita ukur penggunaan cairannya disebutkan di alat 300 mili, ternyata yang tersemprot hanya 150 mili, berarti ada masalah dengan alatnya. Pengujiannya hanya sesederhana itu. Jadi lebih simpel kita melakukan, dan tadi kalau ada trouble ibu bisa hubungi kami. Karena tadi kami segala spare part, segala ininya itu ada di Indonesia untuk perbaikannya, dan kita ada barang backup untuk tadi menjamin kelangsungan proses dry mist itu sendiri tetap aman. Berarti kalau untuk alat tidak perlu khawatir lagi. Iya. Ini kalau nanti rusak atau apa bagaimana? Iya, kita ada teknisinya di Indonesia. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, semakin banyak pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Bapak Kolonius, PT Permata Dwi Tunggal Abadi. Apakah larutan H2O2 tersebut boleh dicampur dengan essential oil untuk memberikan efek aromaterapi? Jika tidak diperbolehkan, apakah dampaknya? Satu, kalau dry mist sendiri dicampur, dikhawatirkan merusak daripada dry mistnya tersebut. Yang kedua, kita ini harus pahamin. Banyak sekali contoh sederhana bahwa kenapa sih seluruh penggunaan disinfeksi biasanya menggunakan aroma, karena mereka khawatir dengan kemampuan disinfeksinya. Dry mist kami tidak butuhkan aroma untuk menutupi kemampuan daripada tadi. Kadang kita bicara datang ke satu ruangan itu wangi, ruangan itu sudah terlihat bersih, tapi tidak menjamin bahwa kumannya tidak tinggi. Seringkali tadi bau ditekan dengan bau yang lebih wangi untuk menutupi bau tersebut. Itu adalah satu skema yang salah buat saya. Dengan tadi kami menggunakan hidrogen peroksida tanpa aroma, kalau ditanya dicampur essential oil, dikhawatirkan merusak hidrogen peroksidanya. Tapi kalau Bapak bilang tadi setelah proses dry mist, Bapak mau wangi-wangiin, mau disemprot parfum atau ini, itu dipersilahkan. Jadi jangan berbarengan dengan prosesnya. Tetapi kenapa tidak dilakukan sesudahnya? Toh juga hasilnya sama. Kita pastikan dulu ruangan kita bersih, aman, baru kemudian kita bicara tadi bagaimana kita memake up ruangan tersebut menjadi lebih nyaman buat kita. Ya, berarti kesimpulannya kalau dari kita itu mendingan semprot pewangi itu setelah dry mist. Betul. Iya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Ini kelihatannya dari farmasi ini, PT Lukas by Ibu Nida. Apakah ada rekomendasi terkait frekuensi fogging dry mist ini untuk ruangan produksi farmasi? Kalau untuk rekomendasi foggingnya, aku bilang tadi, sekali lagi aku tegaskan ini bukan fogging, Bu. Ini adalah dry mist hidrogen peroksida. Kenapa? Karena ya bahasa ini memang mungkin masih awam, terutama untuk bidang industri. Tapi kalau untuk di bidang kesehatan, kita selalu sebutnya dry mist. Karena tadi kami dari perusahaan yang tadi memproduksi dry mist hidrogen peroksida tidak ingin disamakan dengan fogging. Pemahaman fogging dan dry mist sangat-sangat jauh berbeda. Yang kedua tadi kalau ditanya mengenai rekomendasi tadi penyemprotan, saya tegaskan kembali, kita kembalikan kepada Ibu sebagai pelaksana di sana. Angka kuman seperti apa yang ingin Ibu capai? Apakah Ibu pengen setiap harinya dibutuhkan ruangan itu angka kumannya rendah ataukah tidak? Sama seperti ruang kita juga, entah itu di kamar ataupun dimanapun, angka kebersihan seperti apa? Ada orang yang tinggal di dalam ruangan, menurut dia angka kebersihannya dengan sederhana, tidak tertata rapi, itu sudah cukup bersih, itu tidak ada masalah. Ada yang pengen bersih sekali, maka dia akan menata semuanya, bahkan kadang mungkin dilap setiap hari supaya tidak ada debu. Jadi pemahaman daripada dry mist sendiri itu sama contohnya. Ibu pengen ruangan Ibu betul-betul steril, karena Ibu membutuhkan angka CFU yang sangat rendah, Ibu bisa lakukan dry mist itu tadi setiap hari.
Tidak perlu dilakukan misalkan tadi setiap kali habis aktivitas dilakukan dry mist, itu tidak perlu. Dry mist cukup dilakukan setiap hari saja maksimal. Kenapa? Karena kalau kita bicara angka kuman, kuman yang terpapar itu juga butuh waktu proses untuk berkembang biak. Kalau angka kumannya masih rendah, dia tidak akan bisa menginfeksi kita. Dengan kita lakukan dry mist setiap hari saja, angka kumannya pasti akan selalu kembali jadi titik nol. Iya, dan kembali kita tegaskan angka kuman itu ada hubungannya dengan satu parameter yang tadi kita udah sebutkan, intervensi. Jadi semakin banyak intervensi, ya angka kumannya logikanya semakin banyak. Ini ada pertanyaan menarik lagi dari PT Kapitmas. Konsumsi 1 liter produk kita itu untuk berapa luas sih? Mungkin dalam satuan meter kubik di sini. Oke. Kita punya 2 botol. Mungkin ini botol 1 liter. Kita juga ada botol 2 liter. 1 liter itu bisa mencakup luasan 500 meter kubik. Kalau botol 2 liter nanti mencakup luasan 1000 meter kubik. Jadi cukup luas ya. 500 sampai dengan 1000 meter kubik. Tergantung daripada banyaknya cairan di botol. Jadi untuk 1 liter itu penyemprotannya kurang lebih diperlukan sekitar hampir 1 jam. Nanti ditambahkan kontak time 30 menit, jadi sekitar 1,5 jam ruangan baru bisa dipergunakan. Tapi kalau untuk butuh 1000 meter kubik, mungkin ada ruangan-ruangan yang luas, seperti aula ataupun tempat lain yang sangat luas yang kita butuhkan, seperti mungkin di pabrik, di gudang, di gudang, itu bisa mencapai sampai 1000 meter kubik. Jadi kita tinggal ukur saja ruangannya, panjang kali lebar kali tingginya, kita akan dapat kubikasinya berapa, sesuai dengan volume ruangannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Daris. Beliau bertanya, apakah dry mist H2O2 dapat diaplikasikan untuk ruang filling produk makanan? Jawabannya sangat bisa, Pak. Jadi kembali lagi dry mist ini karena tadi dia food contact dan dia aman, bahkan ada makanan pun aman. Jadi Bapak jangan khawatir karena penggunaan dry mist hidrogen peroksida ini tidak mempengaruhi apapun. Sifat dari food contact tadi yang tadi sudah menjawab apa yang Bapak tanyakan, bahwa tadi apabila sudah dilakukan dry mist, sesudah proses oksidasinya selesai, bahkan ada makanan kita letakkan di permukaan yang tadi sudah bersih dan sudah dilakukan dry mist, itu tidak akan ada racun daripada hidrogen peroksida yang akan menempel di produksi makanan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini Bapak atau Ibu Ramadhanul F. Yandra dari PT Esko Bintan Indonesia bertanya, apakah kami boleh tahu bakteri apa yang dipakai untuk validasi, mungkin validasi alat kita, mengingat tadi ada tulisan log 6. Oke, bakteri yang digunakan untuk pengujian. Kita banyak, Bu, bakterinya. Ibu mau sebut bakteri E. coli, mau sebut misalkan tadi MRSA, mau sebut kita ada spora sedisifil, ada banyak lagi yang lain yang bisa digunakan pengujian. Sebenarnya tadi kami cuma menunjukkan yang tadi itu dengan jumlah angka kuman. Kita juga ada pengujian yang tadi menunjukkan bakteri-bakteri apa yang coba kami uji, kemudian dilakukan dry mist hidrogen peroksida dan angka kumannya betul-betul tadi rendah. Juga contoh bakteri MRSA, Staphylococcus aureus methicillin, Staphylococcus aureus, itu juga salah satu tadi pengujian kami adalah tadi pengujian standar rumah sakit, sehingga tadi kalau ditanya kuman, saya rasa kalau kita bicara rumah sakit itu 90% kuman numpuknya di sana semua. Mau kuman apa saja pasti akan ditemui di rumah sakit. Tapi kalau di bidang-bidang lain tentunya kumannya jenisnya akan jauh lebih rendah dibandingkan tadi kuman yang ada di rumah sakit. Ya, berarti yang tadi kita tunjukkan tadi sebenarnya hanya angka lempeng total di betul. oleh mikrobiologi. Mungkin kalau memang Bapak atau Ibu ingin bertanya, ini apakah efektif untuk bakteri yang tertentu, contohnya Staphylococcus aureus, kita siap ya untuk uji ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Wisnu Sujalmo dari PT Manda Putra Perkasa. Apa bedanya H2O2 dari Smart Lab dengan H2O2 yang di industri atau standar SNI atau mungkin yang ada di pasaran? Apa sih bedanya? Jadi dry mist hidrogen peroksida ini sudah mengalami satu proses di mana tadi kita tahu sendiri hidrogen peroksida itu kita bicara hidrogen peroksida yang sangat reaktif.
Kalau kita punya hidrogen peroksida, kita letakkan di satu permukaan misalkan gelas, kita biarkan beberapa saat, tentunya akan terjadi penurunan hidrogen peroksida yang sangat drastis. Makanya hidrogen peroksida yang kami sebut di sini adalah advanced hidrogen peroksida. Di sini bukan sekedar cuman hidrogen peroksida teknis sama seperti yang digunakan di bidang industri, di bidang kesehatan untuk pembersihan luka, tapi tadi hidrogen peroksida yang sudah mengalami satu proses di mana ada proses-proses ditambahkan beberapa bahan di dalamnya untuk tadi efektivitas dan tadi katalisator supaya tadi kita tahu bahwa hidrogen peroksida ini sangat reaktif, mengurangi reaktivitasnya, dan ini adalah merupakan metode dan setiap perusahaan punya tekniknya sendiri yang tentunya tadi kami memiliki tadi bahan dasar atau basis teknologi tersendiri dalam membuat hidrogen peroksida yang stabil. Jadi ini bukan hidrogen peroksida biasa, dan tadi mungkin hidrogen peroksida biasa bisa untuk disinfeksi, tetapi apakah hasilnya sebaik yang diproduksi oleh kami dengan teknologi kami? Nah, itu jawabannya nanti bisa dibuktikan sendiri. Karena tadi produk kami sudah diuji di banyak rumah sakit, di banyak juga bidang kesehatan, juga bidang seperti tadi sekolah dan yang lain-lain, dan hasilnya sangat signifikan untuk pembunuhan kumannya. Dan tadi yang menariknya, hidrogen peroksida ini tadi tidak mudah untuk teroksidatif ketika terkena udara. Jadi baru teroksidatif ketika melalui proses dry mist hidrogen peroksida. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dia Ayu, PT Nova Karin. Ya. Bagaimana maintenance alat kita? Oke. Kalau untuk maintenance itu cukup mudah. Kami cuma menyarankan bahwa tadi penggunaan hidrogen peroksidanya kalau memang tidak dipergunakan rutin setiap hari, cairan yang ada di botol dikembalikan ke botolnya, kemudian ditutup saja. Kita nanti sediakan 2 botol, satu adalah botol kosongnya akan selalu nempel di alat untuk diisi, yang satu lagi tadi untuk refillnya. Jadi kita untuk dalam pembelian akan ada dapat 2 botol. Ini botol kosong ya, bukan botol isi. Jadi kemasan kita ada kemasan 1 liter, kemasan 5 liter, dan kemasan 20 liter. Kemasan 1 liter adalah untuk kemasan yang langsung connect dengan alat. Kemasan 1 liter dan 2 liter nanti yang langsung connect dengan alat. Kemasan 5 liter itu untuk isi ulang dan 20 liter untuk isi ulangnya. Jadi kalau misalkan tadi alat dry mist tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, kami sarankan bahwa tadi dilepas nozzle-nya dari botolnya, kemudian itu nozzle-nya cukup dikeringkan saja dan kemudian dipasangkan botol kosongnya supaya tadi tidak masuk debu ataupun ini, karena filtrasi kami sangat kecil, yang khawatirnya malah menyumbat daripada nozzle dry mist hidrogen peroksida sendiri. Karena tadi kita tahu keluaran kami adalah kurang dari 5 mikron. Jadi betul-betul kalau alat dioperasikan itu tidak seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tapi betul-betul terjadi pembunuhan kuman karena yang keluar adalah gas, bukan uap air, bukan asap. Karena tadi dikatakan dry mist itu partikelnya sebenarnya adalah kurang dari 5 mikron. Kalau ada yang mengatakan dry mist 7,5 mikron, 10 mikron, biasanya mereka masih ketika terjadi ruangan dingin akan terjadi kondensasi dan basah, dan itu biasanya berbahaya, merusak keperalatan yang ada. Baik, ini ada pertanyaan yang lumayan teknis nih Pak, dari Pak Yongki, PT Natuna Laboratoria Prima. Pak, jika ruangan yang kami miliki berbentuk memanjang ke atas sampai 7 atau 8 meter, apakah alat dry mist ini dapat menjangkau hingga langit-langit? Terima kasih. Kalau bertanya dry mist itu kan sudutnya adalah 45 derajat. Kenapa diletakkannya dry mist itu di sudut ruangan? Diharapkan dengan tadi hasil keluaran yang berbentuk tornado atau venturi system, dia akan menjangkau semua sisi. Termasuk kalau Bapak bilang tadi ke langit-langit yang tingginya kurang lebih 8 meter. Asalkan Bapak ambil tarik diagonal daripada sudut paling pojok, tentunya venturi system ini tadi seperti yang saya bilang akan mensirkulasikan, dan tekanan daripada turbin kami ini cukup kencang sehingga tadi targetnya adalah mengisi gas ke dalam seluruh ruangan. Ini sifatnya gas, Pak, bukan
bukan uap air. Kalau Bapak katakan tadi potensinya menjangkau ke atas, kalau gas dia pasti akan mengisi ruang yang kosong. Tapi kalau dia sifatnya adalah uap air, dia akan mengikuti standar gravitasi, di mana tadi ada berat massa tertentu yang di mana dia akan turun ke bawah. Jadi kalau alat kami wujudnya adalah gas, ruangan setinggi apapun tidak akan menjadi satu masalah. Yang paling penting bahwa ukuran luasan ruangan tersebut betul-betul tadi sesuai dengan alat dan dipastikan pasti tadi. Kita juga ada alat ukurnya kok Pak. Jadi ada strip hidrogen peroksida yang bisa diletakkan di tempat yang terjauh. Apakah gas hidrogen peroksida itu betul-betul terjangkau tidak ke celah-celah sempit dan sudut-sudutnya. Seperti itu. Karena mungkin pertanyaan tersebut juga sering ditanyakan di Ya. lapangan. Ketika suatu alat ditempatkan di ujung ruangan, sementara umum dan sangat wajar bertanya apakah ujung ruangan di sebelah sana atau Akan sebelah terkena sana. atau tidak. Iya. Dan kita bisa jawab ya. Buktikan. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak Azaria Sabrina dari PT Embrio Biotekindo. Kandungan H2O2 pada Advanced Hydrogen Peroxide Smart Lab berapa persen ya? Oke. Karena mengingat bahwa bahan kimia H2O2 3% saja sudah bersifat korosif. Apakah produk yang Smart Lab juga bersifat korosif? Ya, jadi kalau kembali lagi tadi jawaban tadi ini mirip sekali pertanyaannya sebenarnya. Iya. 3% kalau kena permukaan kulit kita tahu pasti akan putih-putih. Itu hanya terkena jaringan kulit saja udah bisa menunjukkan bahwa itu ada punya korosivitas. Kita gunakan itu 5% karena sesuai dengan standarisasi Permenkes. Tapi tolong diingat, kembali lagi wujudnya adalah dry mist. Kita tidak bicara hidrogen peroksida berdiri sendiri sebagai hidrogen peroksida. Tapi kita bicaranya satu kesatuan yaitu dry mist hidrogen peroksida. Jadi hasil keluarannya adalah dry mist hidrogen peroksida, bukan hidrogen peroksida yang dikenakan ke permukaan. Sehingga tadi kalau ditanya, kita bukan permukaan yang hidrogen peroksida dibasahkan di permukaan, melainkan dibentuk dalam wujud gas. Itu jawabannya. Iya. Ada lagi nih, 3 pertanyaan langsung. Ini dari PBLK Surabaya, ini lumayan menarik. Berapa kadar H2O2 di udara yang dimanfaatkan untuk dekontaminasi? Oke. Pertanyaan pertama, mau langsung dijawab atau Teruskan aja. Oke. Kedua, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan dekontaminasi dengan H2O2? Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruhnya jika dry mist H2O2 digunakan sebagai room dekontaminasi pada ruang yang menggunakan resirkulasi cleaning dengan HEPA filter? Dengan kelembapan yang dihasilkan, apakah dry mist bisa merusak HEPA filter? Oke. Jadi yang pertama dulu, kita bicara Permenkes untuk PBLK Surabaya, kita bicara Permenkes itu 5-35% dry mist. Tapi kalau dry mistnya nanti menggunakan yang 35%, biasanya tuh ada alat untuk exhaust-nya menghisap lagi dari yang 35% yang dikeluarkan ke udara. Kita hanya menggunakan, alat ini hanya menggunakan 5%. Jadi basisnya kita 5%. Kemudian apa yang mendukung efektivitas daripada proses dry mist ini sendiri? Seperti kita bilang, butuh pembersihan. Kenapa? Jangan sampai terjadi biofilm di permukaan. Biofilm itu kalau disebutkan di dunia infeksi itu adalah lapisan-lapisan tumpukan kuman. Kenapa perlu dibersihkan? Karena dry mist ini hanya membunuh kuman di permukaan paling atas. Kita katakan kuman tidak terlihat. Kalau dia ada 5 lapisan, ini tidak bisa dry mist terus menghilangkan lapisan yang sampai ke bawah. Dia hanya permukaan paling atas. Makanya dalam proses dry mist sendiri, sebelum proses dry mist, efektivitas itu harus betul-betul ditekankan, proses pembersihannya jauh juga harus lebih maksimal. Karena target dry mist adalah tadi sesuai Permenkes untuk kualitas udara, bukan permukaan. Kalau permukaan tetap proses cleaning, disinfeksi menggunakan bahan disinfektan itu diperlukan. Sehingga tadi kalau kita bicara tentang dry mist, hasilnya ditentukan betul-betul daripada proses sebelumnya, yaitu adalah pembersihan disinfeksi permukaannya. Kenapa? Kuman itu berkembang biaknya dari permukaan. Permukaanlah yang menyuplai kuman ke udara. Jadi tadi kalau kami sudah bersihkan dengan dry mist, kumannya mati, tetapi di dalam permukaan, di permukaan ruangan itu masih menyuplai kuman di udara, akhirnya tadi hasil dry mist yang sudah dilakukan, misalkan 0, akan disuplai kembali dengan kuman yang ada di permukaan, akhirnya tadi angkanya tidak akan bisa maksimal.
Makanya tadi ada metode pembersihannya dan basisnya juga kami harapkan menggunakan hidrogen peroksida supaya apa? Tidak ada residu juga yang berbahaya nantinya. Karena tadi Venturi system itu betul-betul mensirkulasikan udara sehingga tadi kalau cuman kumannya yang mati lapisan atasnya saja, lapisan bawahnya nanti keluar lagi, sama dengan tadi kita nanti hasilnya tidak akan dapati yang maksimal. Yang terakhir tadi pertanyaan apa? Pertanyaan Yang ketiganya? ini soalnya tertumpuk-tumpuk oleh banyak pertanyaan. Sebentar saya cari lagi. Apakah dry mist kita ini akan merusak HEPA filter? Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, kami itu bersinergi dengan HEPA filter. Bahkan ada aturan, tadi kalau lihat dari jurnal APSA tadi menggunakan hidrogen peroksida 12%, itu digunakan untuk ruangan yang menggunakan HEPA filter atau laminary airflow kalau kita bicara di laboratorium. Kenapa? Karena pertanyaannya, andai rumah sakit menggunakan HEPA filter, ini saya contohkan rumah sakit karena saya aplikasi utamanya di rumah sakit, seringkali saya jelaskan ke rumah sakit, ruangan operasi menggunakan HEPA filter. HEPA filter adalah proses filtrasi, dia menyedot debu dan kuman ke dalam satu filtrasi, kemudian sepanjang saluran sedotnya itu, baru kemudian disaring ke penyaringan tadi tiga filtrasi udara sampai dengan masuk kembali menjadi udara bersih. Pertanyaannya, saluran sepanjang saluran masuk itu apakah ada yang bisa membersihkan? Sedangkan kuman kita bicara dia menempel di permukaan. Kalau filtrasi HEPA filternya saja tidak pernah dibersihkan, artinya secara tidak langsung kuman yang ada di permukaan tadi, kalau ibu punya HEPA filter, dia akan lebih cepat mengisi filtrasi HEPA filter ibu. Pertanyaannya, HEPA filter seperti apa yang ibu gunakan? Apakah ada sensor? Ketika tadi contoh standar rumah sakit, HEPA filter harus diganti 6 bulan sekali. Bagaimana kalau HEPA filternya sudah penuh dalam jangka waktu 4 bulan? Berarti 2 bulannya lagi HEPA filternya tersebut tidak akan efektif maksimal. Kuman yang harusnya tersaring jadi tidak tersaring. Nah, ini salah satu contohnya. Kenapa tadi dry mist itu harus dikombin dengan HEPA filter untuk mengurangi kuman-kuman yang ada di permukaan tadi yang berpotensi tadi menyebabkan tadi infeksi atau apa namanya lebih berbahaya lagi. Jadi kalau ditanyakan dengan HEPA filter, dry mist itu adalah satu sinergi. Dry mist yang membersihkan, HEPA filter yang memaintain. Jadi merupakan satu sinergi yang sangat baik. Kalau ibu sudah punya HEPA filter, saya sarankan juga tetap menggunakan dry mist. Karena tadi kembali lagi, apalagi kalau kita bicara virus, HEPA filter tidak bisa menyaring virus. Ya, berarti kata kuncinya sinergi ya Pak, ya. Bukan malah saling mentiadakan. Betul. Ya, sinergi. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Oktavian dari PT Ganendra. Jika di Permenkes untuk ruang perawatan saja menggunakan H2O2 dengan konsentrasi 2%. Iya. Mengapa pada advanced hydrogen peroxide-nya Smart Lab itu konsentrasinya 5%? Mungkin perlu ditekankan ya Pak, konsentrasi dry dalam bentuk liquid ataupun gas berbeda. Jadi dry mist itu konsentrasinya 5-35% sesuai Permenkes. Sedangkan untuk permukaan lingkungan kita berbicara dry mist itu maksimalnya 2%. Jadi dipahami ada dua konsep dry mist. Satu yang digunakan hidrogen peroksida langsung sebagai pengelapan, yang satu digunakan sebagai dry mist. Kalau yang pengelapan maksimalnya adalah 2%. 2% itu efek korosifnya sangat minim. Bahkan tadi kalau ditanya kepada dokter THT untuk membersihkan telinga, mereka masih menggunakan hidrogen peroksida kurang dari 3%. Jadi efek korosif dari hidrogen peroksida itu untuk permukaan adalah kurang dari 2% yang disarankan dari Permenkes. Lebih baik lagi ketika berada di kisaran 0,5 sampai 1,4%. Mungkin dari tadi banyak yang bertanya tentang alat-alat. Iya. Bagaimana jika kita langsung menunjukkan alat? Boleh? Ya. Oke, ini adalah dry mist hidrogen peroksidanya. Jadi ini adalah nozzle-nya, jadi bisa dilepas. Ya. Ini tinggal dipasang seperti ini saja. Kita isi cairannya, kemudian kita tinggal set waktunya. Ya. Jadi ini alatnya simple, hanya 7 kilo. Sistemnya juga sudah digital ya Pak ya? Ya, sistemnya sudah digital, jadi
buat industri ataupun ruangan yang tadi menggunakan kubikasi ruangan, itu dengan sangat mudah untuk tadi menggunakan alat ini, karena tadi penggunaan cairan kita bisa tepat, bahkan sampai dengan koma. Jadi misalkan ada ruangan 51,5 meter kubik, itu bisa di-set di sana dan penggunaan cairannya kita bisa atur. Mungkin ada beberapa alat dry mist lain yang penggunaan cairannya tadi tidak bisa ada ukurannya atau tadi standarisasinya tidak jelas. Dia hanya menggunakan standarisasi rata-rata. Kalau ini kita bisa memastikan berapa sih penggunaan cairan kita selama sebulan. Seandainya tadi satu ruangan ini menghabiskan 150 mili. Artinya kita bisa tahu tepat cairan di ruangan A ini menghabiskan 150 mili, ruang B berapa mili, ruang C berapa mili, sehingga tadi ukuran daripada kos sendiri bisa kita perhitungkan. Yang kedua, alat ini ada remote-nya. Jadi di sini remote ini berfungsi terutama ketika kita membutuhkan tadi pengoperasiannya kita sudah aman, jaraknya misalkan cukup jauh, kita harus meletakkan daripada kita mengatur set timer kepada alat, kemudian kita keluar, kita nyalakan saja di luar. Jadi on off-nya kita bisa menggunakan remote. Jadi kita ada dua fitur selain dari delay time, kita juga ada remote. Iya. Ini ada pertanyaan lagi yang sepertinya tetap harus ditegaskan kembali. Dari Ibu Agustina Kristina Tasari dari PT Bahana Semesta Citra Nusantara. Izin bertanya, kalau hasil akhir dari H2O2 adalah air dan oksigen, seperti yang tadi sudah dipaparkan, bagaimana untuk ruangan yang banyak elektroniknya? Apakah tidak menimbulkan efek terhadap equipment tersebut? Bagaimana solusinya apabila kami menggunakan dry mist H2O2? Apakah mungkin mesinnya harus ditutup? Oke, jadi gini, kalau untuk bicara tadi hasil akhirnya adalah air dan oksigen, bukan berarti basah, Bu. Air daripada dry mist itu berbentuk sebenarnya tadi adalah bounce water, atau tadi kalau kenapa jadi permukaan lembab, sebenarnya partikelnya sangat besar, ketika dia kena permukaan dia pecah, bukan terjadi penguapan. Kalau kita bicara tadi contoh wujudnya tadi berapa kecil sih dry mist? Wujud kecilnya dry mist, contoh sederhananya tadi kita bisa lihat awan, Bu. Ketika sudah mengumpul air itu di langit, tapi kita tidak pernah lihat penguapan air laut, penguapan air tanah. Kita cuma baru bisa lihat awan ketika dia sudah berkumpul menjadikan putih di atas. Tetapi ketika dia menguap dari prosesnya dari air tanah, air laut di sungai, kita tidak akan pernah lihat. Tiba-tiba kita sudah lihatnya ada awan di langit. Nah, sekecil itulah proses dry mist, dan tadi ketika dia dry mist ini tadi disemprotkan menjadi gas, memecah molekulnya jadi oksigen dan kemudian jadi air, airnya ini sangat kecil, bahkan sebelum jatuh ke tanah dia sudah menguap kembali, makanya dia sama sekali tidak menyebabkan basah. Itulah yang disebut proses dry mist. Makanya kenapa tadi kita tidak akan dapati, bahkan Ibu bisa menguji dry mist, Ibu letakkan tisu di mana-mana dan tisu itu akan tetap kering semuanya. Ya, dan mungkin ada yang tidak perlu khawatir lagi, bagaimana kalau di meja saya ada laptop, ada komputer. Jadi dry mist tidak akan membasahi permukaan peralatan elektronik. Bahkan kalau Ibu lihat dry mist tadi ada gambar digunakan di pesawat terbang, sensor pesawat terbang itu harganya setengah dari pesawat terbangnya. Jadi kalau tadi dry mist bisa digunakan ke peralatan-peralatan seperti MRI, radiologi, dan lain-lain yang jauh lebih mahal daripada kita bicara sekedar laptop dan peralatan elektronik lainnya, dan itu tetap aman. Artinya dry mist ini sama sekali tidak menyebabkan basah di permukaan apapun, sehingga tadi betul-betul tadi kita tidak perlu khawatir. Ibu punya kertas, Ibu punya bahan apapun, itu tidak akan basah sama sekali. Baik, sepertinya sesi tanya jawab kita sudah berakhir ya Pak. Ini masih banyak pertanyaan yang mohon maaf jika tidak terjawab, sebab ketika kita mau track satu jawaban dan tertimpa oleh jawaban lain, mungkin ada kemungkinan miss dari nanti kita akan sortir, kita akan berikan jawabannya. Jadi tenang saja, kita dari kitanya yang akan memberikan follow up ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin untuk sesi selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Agus.
Pak Adrio untuk pemaparannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bertanya tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail ya, dan pemaparannya sangat-sangat jelas sekali, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tenang saja Bapak Ibu, nanti pertanyaannya akan dikirim, jawabannya akan dikirim melalui email. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dituliskan di sini, nanti Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi marketing ya masing-masing, dan juga kami juga informasikan untuk kegiatan kita PT Smart Lab Indonesia, kegiatan webinar dan juga ada promo dan informasi-informasi seputar produk kita. Bapak Ibu boleh follow Instagram kita di @smartlab.indonesia. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada webinar kali ini. Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan kami himbau supaya Bapak Ibu untuk follow Instagram, di sana ada, di layar ada ya, Instagram kita di @pancasaktigroup, @pt.pancasakti Putra Kencana, @smartlab.indonesia, PT Anugerah Putra Kencana juga ada, Pancasakti Mitra Prima. Ini adalah bagian dari Pancasakti Group, dan juga kita ada YouTube channel ya, dan juga ada fanpage. Bapak Ibu bisa follow langsung supaya bisa mengetahui kegiatan kita, promo-promo apa yang kita sediakan sepanjang bulan-bulan berikutnya, dan juga ada juga webinar-webinar di lain kesempatan. Oke, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kita akan balas, kita akan jawab nanti via email. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan pada siang hari ini, boleh menghubungi marketing kita ya. Dan juga tadi ada nomor dari Pak Gustin sebagai produk spesialis dari PT Smart Lab Indonesia. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Jika ada kurang-kurang atau ada kesalahan dalam pemaparan tadi, kami mohon maaf. Dan kita akan bertemu kembali dalam webinar selanjutnya di lain kesempatan. Dan selamat siang, terima kasih.